Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, kekalahan di kandang menghadapi Fulham ini di luar dugaan. Karena Manchester United di 6 pertandingan sebelumnya, bahkan di tahun 2024 ini, mereka belum pernah menderita kekalahan. Di Liga mereka berhasil menorehkan kemenangan beruntun tentu saja. Sebelum menghadapi Fulham ini, mereka sukses menghadang tuan rumah Wolves, menang di sana. Lalu 3 gol menghadapi West Ham, menang di Villa Park menghadapi Aston Villa. Dan mereka juga menaklukkan Luton di kandang mereka sendiri, di mana Luton juga sering memberikan kesulitan terhadap tim-tim papan atas ya, ketika tandang ke Luton. Namun menghadapi Fulham, Manchester United menurut gue tampil berbeda di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka tidak mendominasi, mereka tidak setajam biasanya. Dari babak pertama bahkan lini belakang mereka sering terancam. Cedera menurut gue dari Rasmus Højlund ini dan juga Luke Shaw ya, membuat skema permainan di atas lapangan sangat terlihat berbeda. Gue sudah bikin review di video sebelumnya. Ingin gue lengkapi seperti biasa setelah pertandingan ada pernyataan dari Erik ten Hag. Dan tentunya nanti akan gue berikan opini secara ringan amatiran. Sampai selesai, kita sebenarnya memiliki kepercayaan diri yang kuat. Kita datang untuk menang. Ya, itu dia. Saya pikir karakter dari tim ini, saya pikir juga luar biasa untuk dilihat. Dan ya, mereka berusaha untuk tidak kehilangan karakter tersebut. Mereka tetap keluar untuk dari sebuah, ya mereka tetap keluar dari sebuah lemparan ke dalam di dekat corner lawan, dan itu seharusnya tidak terjadi. Ya, gue sepakat sih, artinya begini. Manchester United setelah mereka berhasil mencari solusi di menit ke-89 1-1, gol dari Harry Maguire, mereka tetap ingin untuk keluar mencari gol kemenangan. Tapi di skema lemparan ke dalam di sisi Fulham, menurut gua pemain Manchester United agak bermain sedikit naif. Mereka terlalu banyak menempatkan pemain di daerah pertahanan Fulham. Dan mereka sangat kurang waspada dengan serangan balik Fulham. Dan itu yang menghukum mereka. Kalau mereka tampil lebih tenang, artinya tidak terlalu mereka tetap bisa mengatur kapan mereka harus menaruh banyak orang di daerah pertahanan Fulham tentu saja. Dan juga ada beberapa pemain mungkin yang bersiap di garis tengah, tapi tadi bola dengan sangat enak menurut gue, ada satu sentuhan dari Adama Traore melewati Harry Maguire. Setelahnya ya proses terjadinya gol itu terjadi. Gol kemenangan Iwobi ini merupakan sebuah kesalahan. Kita membuat mereka dalam tekanan, tapi satu pemain ada di posisi yang salah. Jadi sebagai sebuah tim, kita seharusnya bisa mengatur sehingga setiap orang ini berada di posisi yang tepat. Kita memiliki pengalaman di atas lapangan. Kita membiarkan mereka ini lepas dan ini tidak bisa terhindarkan. Ini sebenarnya tidak bisa terjadi, seharusnya tidak terjadi ketika lawan melakukan lemparan ke dalam. Tim harusnya membuat keyakinan ya, kalau posisi mereka ini bagus dan mereka harus melihat lebih detail. Kita terhukum. Saya pikir ada lebih banyak kesalahan ya. Dan setelahnya kita berusaha untuk mencari kemenangan. Saya pikir seharusnya kita bisa memberi hadiah kepada diri kita sendiri dengan mengambil peluang-peluang tersebut ya. Seperti gue katakan, proses itu terjadi sangat cepat sekali di akhir pertandingan. Setelah 1-1, pemain Manchester United justru seperti kehilangan konsentrasi. Dari skema lemparan ke dalam Fulham di daerah mereka sendiri,
ya proses gol itu dimulai dengan sangat cepat. Dan kalau ditarik sedikit ke belakang, bagaimana proses gol dari Fulham? Sekali lagi, gue tidak menyoroti per individu pemain, karena mungkin fans Manchester United termasuk juga sobat Football United jago bener ya memberikan komentar terkait dengan penampilan individu pemain. Jadi gue nggak harus menambahkan di sana, tapi gue lebih menyoroti bagaimana proses gol dari Fulham secara proses keseluruhan. Gol pertama dari Fulham, pemain terlalu pasif di set piece, dan Manchester United ini sering sekali kebobolan lewat gol set piece seperti ini ketika menghadapi Aston Villa contohnya ya. Pemain pasif ini pun tadi demikian. Bassey bahkan bisa sampai mendapatkan 2 kali bola tanpa halangan atau hadangan yang berarti. Ini tidak bisa terjadi menurut gue di kotak penalti Manchester United, di mana ada banyak pemain di sana, pemain bertahan Manchester United, tapi mereka hanya terpaku kepada bola, tidak melihat pergerakan pemain. Ya, mengenai gol Bassey pembuka, ini gue ambil dari manunited.com, ternyata langsung dibahas di sana ya. Kita seharusnya melakukan hal lebih baik di sana. Kita seharusnya melakukan hal yang lebih baik dengan memblok apa yang akan datang. Kedua gol sebenarnya ini tidak penting dan seharusnya tidak terjadi. Saya pikir kita sangat berjuang dengan permainan mereka, khususnya dalam sisi kiri kita. Tapi tim ini bisa bermain dengan bagus di akhir babak pertama. Dan bagaimana kita harus mengatasi hal tersebut, bagaimana kita harus memulai serangan dari belakang. Sekali kita mendapatkan hal tersebut, kita mendapatkan hal yang lebih di permainan dan kita lebih banyak memegang kontrol pertandingan. Ya, di akhir babak pertama ya, ada perubahan di sana permainan di Manchester United 10 menit terakhir babak pertama menurut gua secara realistis dan gua berusaha objektif juga di sini. Manchester United bermain lebih bagus. Yang tadinya gua pikir ini akan berlanjut di babak kedua, sayangnya tidak. Nah, ini menurut gua yang harus dicari solusinya. Ya, kita memiliki awal yang lambat. Kita seharusnya lebih terbangun dari momentum pertama atau setelah peluit pertama. Tapi tim menunjukkan karakter yang besar. Kita seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini. Kita menyamakan kedudukan dan kita layak mendapatkannya di momentum tersebut. Kita dan kita tetap mencari kemenangan. Iya. Pastinya banyak banyak kritik, banyak kekecewaan. Tapi kalau gue melihat dari periode pertandingan dari satu periode ke periode lainnya, bagaimana Manchester United setelah tertinggal, mereka menunjukkan penampilan yang berbeda. Ada perubahan strategi ya di atas lapangan, itu gue lihat. Bagaimana Diogo Dalot tidak terlalu sering inverted lagi, lebih banyak di winger. Ada pergantian Amad Diallo ya kan, masuk menggantikan Kobbie Mainoo yang di babak kedua menurut gua sangat minim sekali distribusinya, kontribusinya pun juga demikian. Christian Eriksen yang lebih bisa membuat lini tengah itu hidup. Gua menilai juga, namun demikian ya, gua menilai juga ada beberapa keputusan yang tidak tepat dari Erik ten Hag terkait dengan Bruno Fernandes yang ditempatkan di sayap kanan tidak begitu berfungsi. Scott McTominay di nomor 10 juga demikian. Rashford pun juga demikian. Namun untuk Rashford dan juga Scott McTominay, gue menilai kenapa mereka tidak banyak berfungsi di babak kedua utamanya karena memang distribusi bola. Kobbie Mainoo mandek menurut gue di babak kedua. Dan ketika distribusi dari lapangan tengah ini berhenti, ya lini depan juga tidak berarti akhirnya. Apakah kehilangan Rasmus Højlund ini sebuah kehilangan yang besar? Ini bukan hanya Rasmus, juga Luke Shaw. Casemiro juga keluar setelah babak kedua dimulai. Oh ya, Casemiro juga absen ya. Jadi ada banyak pergantian di dalam tim. Tentu saja ini memiliki konsekuensi. Anda tidak bermain di level yang sama seperti yang kita tunjukkan pekan yang lalu. Ketika kita atau mereka tidak tersedia, ya artinya pemain-pemain itu, kita harus bisa mengatasinya. Kita seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini juga dengan skuad yang kita miliki hari ini. Kita harusnya tetap memenangkan pertandingan ini. Kita mencetak gol hari ini, tapi kita tahu
ya kita mampu mengatasinya, tapi kita tahu tentu saja kita memilih kalau dia bisa tersedia, artinya Rasmus Højlund. Mengenai peluang ke zona Eropa, ya kita belum bisa berada di posisi tersebut, tapi tentu saja ini tergantung bagaimana kita bisa mengatasi situasi ini. Ya, gue sudah singgung di preview bagaimana tidak adanya Rasmus Højlund ini bukan hanya Rasmus Højlund secara individu, tapi juga bagaimana unit penyerangan Manchester United ini pasti berbeda. Pressing yang mereka lakukan ketika lawan menguasai bola, menjemput bola, bergerak, membuka ruang. Setiap pemain punya karakter, cara bermain yang berbeda. Rasmus Højlund pun juga demikian. Dan ketika Rasmus Højlund yang dalam beberapa pertandingan terakhir tampil luar biasa, tim juga sudah terbiasa dengan gaya permainan Rasmus Højlund. Dia absen, ada pemain baru, harus adaptasi lagi. Luke Shaw pun juga demikian. Bagaimana Luke Shaw yang inverted, build up serangan, lalu bisa coming from behind ya, dari belakang bergerak, defensifnya juga. Ini ketika diganti pemain lain karakternya berbeda lagi. Dan ini memberi pengaruh di atas lapangan. Walaupun demikian sebenarnya menurut gua 2 gol dari Fulham itu jelas ada peran dari kesalahan pemain Manchester United. Tadi gua sudah sebutkan, tidak perlu gua ulangi, tapi ya menurut gua seharusnya Manchester United bisa tampil lebih bagus daripada tadi. Yang gua soroti juga Erik ten Hag tentu saja. Erik ten Hag tidak bisa seperti ini. Ini harus berubah. Yes, ada pemain cedera lagi, tapi dia sudah mendapatkan momentumnya. Artinya beberapa pertandingan terakhir Manchester United ini sedang dalam atmosfer yang positif. Omari Forson yang tadi dipilih untuk menempati posisi kanan tidak berkembang menurut gue secara dengan amatiran. Lalu bagaimana Kobbie Mainoo di babak kedua yang tidak berkembang juga. Scott McTominay yang ditempatkan di posisi 10. Kenapa justru ditempatkan di posisi nomor 10 ketika lini tengah tidak bisa build up dengan bagus? Kenapa tidak menempatkan pemain Scott McTominay di lini tengah sehingga Manchester United bisa memenangkan duel? Tapi yang ditempatkan justru Kobbie Mainoo dan Christian Eriksen, di mana kedua pemain ini tidak memiliki kemampuan defensif menurut gue ya yang bagus, terutama duel-duel yang dilakukan terhadap pemain Fulham. Dan ketika Kobbie Mainoo ditarik, dimasukkan Amad Diallo, lalu Scott McTominay di drop dari posisi nomor 10 ke pivot, Bruno Fernandes dibalikan kembali ke nomor 10, Manchester United bermain berbeda. Tapi menurut gue ya ini terlambat ya, walaupun Manchester United sempat menyamakan kedudukan situasi menjadi 1-1. Kedisiplinan daripada pemain Manchester United terutama setelah 1-1. Oke, mereka butuh kemenangan dan mereka melakukannya menurut gue dengan terlalu naif. Dengan tidak waspada terhadap serangan balik Fulham yang sebenarnya kalau tadi dilihat sepanjang pertandingan babak pertama dan juga babak kedua, serangan balik transisi dari Fulham ini membahayakan. Banyak peluang momentum didapatkan dari hal tersebut. Tapi pemain Manchester United di atas lapangan seperti tidak waspada terkait dengan hal tersebut dan akhirnya terhukum. Kurang lebih demikian. Ini hasil yang mengecewakan, mengejutkan dan juga mengecewakan. Terakhir bagaimana peluang untuk ke zona Eropa menurut gua ya balik lagi sih, peluangnya menipis lagi, naik dan turun. Sekalipun gue juga belum melihat kalau ini akan tertutup 100%. Mungkin Sobat Football United ada yang luar biasa ya, mungkin sudah bisa membaca. Tapi menurut gue yang ringan amatiran ini gue belum tahu. Karena segalanya masih bisa terjadi. Namun yang jelas Manchester United harus lebih konsisten lagi. Gue menilai peluangnya semakin tipis. Karena bukan hanya mengharapkan Manchester United yang harus mengemas poin maksimal di sisa pertandingan ini, juga harus mengharapkan tim di atasnya ini tergelincir. Dan sejauh ini seperti kayak Aston Villa, mereka sudah bangkit ya kan. Jadi menurut gue secara realistis, apalagi dengan skuad yang lebih tipis ini, peluangnya juga semakin sulit. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.